Hai semuanya, selamat pagi. Baik, sebelum saya memaparkan materi saya mengenai strategi hewan mencari makanan, terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Marnia Hatilaia, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Universitas Nias Raya, mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Biologi, dosen pengampu Bapak Yan Peter Bejiraluo, SPD, MMPD. Sekian dari perkenalan dari saya, langsung saja kita masuk pada materinya. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya, yaitu strategi hewan mencari makanan. Kita tahu terlebih dahulu, semua hewan adalah makhluk yang bersifat heterotropik atau kebalikan dari autotrof, artinya untuk memperoleh nutrien organik untuk keperluan tubuhnya. Hewan harus memakan organik lain, baik makhluk yang masih hidup maupun makhluk yang sudah mati. Strategi hewan ini dalam mencari makanan ialah mendapatkan perolehan semaksimal mungkin dengan risiko semaksimal. Setiap jenis hewan berbeda corak pemakannya. Ada juga yang dimaksud organisme dibedakan menjadi dua, yaitu autotrof dan heterotrof. Jadi autotrof ini merupakan organisme yang mampu menggunakan energi dari sinar matahari dalam proses fotosintesis yang mereaksikan air dan karbon dioksida menjadi gula sederhana atau fotosintesis, atau menggunakan reaksi kimia untuk energi dalam mesintesis makanan atau kemosintesis. Autotrof ini merupakan organisme yang tidak mampu mesintesis makanan sendiri dari senyawa organik sehingga harus mengkonsumsi organisme lain untuk memenuhi kebutuhannya, contohnya ialah hewan. Adapun 9 metode mencari makanan, yaitu salah satunya 1. Pengembalan pemakanan rumput atau grazer, memanen rumput dan tanaman lain di daratan atau alga serta organisme lain di permukaan air. Bagian 2, menjelajah atau browser, pemakan daun di darat atau browser ini memakan daun-daunan dari pohon, semak, belukar sehingga mereka cenderung untuk membentuk kelompok lebih kecil atau menjadi soliter atau introvert. Bagian 3, memakan mesra, buah-buahan, tepung sari dan biji-biji. Tanaman ini menyediakan satu kemelimpahan makanan selain daripada daun-daunan. Makanan ini merupakan keuntungan bagi hewan. Bagian 4, mengalih beberapa binatang makanan mereka sekaligus. Perilaku ini meliputi banyak hewan herbivora atau pemakan tumbuhan, sehingga pencernaan mereka harus memiliki kemampuan khusus, sehingga termasuk enzim khusus untuk mencari selulosa. Bagian 5, menyaring makanan. Menyaring makanan ini adalah strategi umum yang digunakan hewan-hewan yang hidup habitat air, terutama samudra. Bagian 6, pemakan sisa dan deposit, di mana pemakan sisa dan deposit ini, hewan-hewan ini umumnya adalah hewan laut yang relatif tidak bergerak untuk menangkap makanan apapun melintas di atas permukaan air. Bagian 7, pemangsaan. Pemangsaan ini adalah kata yang lebih sering didengar sehubung dengan metode memperoleh makanannya dilakukan oleh hewan. Istilah pemangsaan lebih juga
kemampuan hewan-hewan besar dalam memburu mangsanya. Bagian nomor 8, simbiosis ini adalah usaha binatang untuk mempertahankan hidup dengan memanfaatkan binatang lain sehingga simbiosis dapat terjadi saling menguntungkan salah satu untuk atau merugikan. 9. Menggais. Menggais ini terdapat jenis binatang yang memperoleh makanan sambil membersihkan dunia agar tetap bersih dan sehat. Baik, sekarang kita masuk pada bagian koevolusi dalam hubungan makanan. Jadi, koevolusi dalam hubungan makanan adalah proses evolusi dua atau lebih spesies yang mempengaruhi proses evolusi makhluk hidup lainnya. Koevolusi ini adalah tipe-tipe adaptasi yang khas karena hubungan antara jenis makhluk hidup. Adapun beberapa pertimbangan pemilihan makanan dan oleh hewan, salah satunya nilai gizi, daya cerna, ukuran makanan. Nilai gizi ini merupakan makanan yang menyangkut masalah kandungan protein, karbohidrat, lemak, mineral-mineral, vitamin, dan air dalam makanan itu. Daya cerna. Daya cerna ini merupakan makanan tergantung dari komposisi kimia dan struktural makanan. Ukuran makanan. Ukuran makanan ini merupakan hewan perolehan memangsa tidak lebih rendah daripada energi yang telah dipakai untuk mencari dan mengejar hewan mangsanya. Baik, sampai di sini saja penjelasan saya mengenai strategi hewan mencari makanan. Terima kasih telah menyaksikan video saya ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dan